masih di seputar pertanian. Nah, masih juga di seputar budidaya bawang daun atau daun bawang. Nah, hari ini kalau kemarin kita memberikan atau mengaplikasikan pestisida pertama kali pada budidaya bawang daun dengan patokan hanya untuk menanggulangi atau mencegah dari hama yang datang dari lahan sekitar tanaman yang kita budidayakan. Kemarin saya sudah jelaskan, di sini ada sungai, otomatis yang datang itu hama Liromija atau jenis lalat-lalatan. Di belakang daun pisang ini ada pohon cabai. Di atas sana tanaman wortel, otomatis yang datang itu ulat dan warang. Kalau di sana ada tanaman budidaya kentang, punya orang tentunya, orang lain. Nah, untuk menanggulangi dari hama yang datang ke tempat kita segera lakukan pencegahan. Nah, walaupun tanaman yang kita budidayakan belum siap, namun ada baiknya kita mencegah, karena sejatinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dilanjut ke proses pemupukan pertama atau pemberian pupuk kimia pertama kali pada budidaya bawang daun. Nah, sedang dilakukan. Nah, kenapa pemberian pupuk kimia itu sangat penting? Karena sejatinya kita tidak akan pernah tahu apa unsur hara yang terdapat pada tanah yang kita kelola. Unsur makro dan mikronya kita tidak akan pernah tahu kecuali kita lakukan tes terlebih dahulu. pH tanahnya berapa, unsur haranya apa, namun itu akan memakan waktu dan biaya yang lumayan. Nah, simpel-simpel aja. Kita harus rutin selalu memberikan pupuk kandang, kapur pertanian, pemberian agen hayati semacam PGPR dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan tidak akan membahas itu. Kita akan memberikan pupuk kimia susulan. Adapun pupuk yang saya berikan kali ini untuk pertama kalinya gitu ya. Maksudnya dalam budidaya bawang daun, dari setelah tumbuh atau setelah tanam kurang lebih 2-3 minggu pertama kalinya diberikan pupuk kimia. Nah, ini prosesnya sedang dilakukan oleh pegawai. Nah, adapun pupuk kimia yang saya berikan dalam setiap pemberian pupuk kimia, saya selalu mengatakan bahwa amati, awasi, dan kenali, karena itu akan sangat berpengaruh. Berhubung saya kali ini membudidayakan bawang daun pada musim kemarau, nah saya hanya memberikan pupuk urea murni. Jadi bukan jenis NPK. Saya hanya memberi pupuk urea untuk menjaga kandungan N pada tanah yang akan diserap nanti oleh tanaman. Jadi faktor nitrogen saya utamakan di sini. Nah, sedang dilakukan. Kali ini saya memberikan pupuk nitrea karena pupuk subsidi dicabut oleh pemerintah, bukan dicabut tapi dibatasi. Dicabut bisa, dibatasi mungkin bisa, bahasanya seperti itulah. Nah, kali ini saya memakai pupuk nitrea, pupuk non subsidi. Nah, kandungannya nitrogen murni, tidak ada unsur P dan tidak ada unsur K. Nah, ini dia pupuknya. Nah, ditaburnya simpel-simpel aja. Nah, seperti itu.
semacam inilah kira-kira. Nah, ini dia pupuknya. Nitrea, pupuk urea, urea pil, kandungan nitrogennya 46%. Pupuk ini sama saja dengan urea, hanya warnanya yang cenderung putih. Warnanya cenderung putih seputih garam ataupun salju, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Butirannya kecil, halus, mudah larut, mudah terurai. Kita aplikasikan. Untuk harga per kantongnya sendiri, ini kemasan 5 kilo, karena yang 50 kilo dan 25 kilonya kosong, saya beli per kantong. Untuk harga per kantongnya sendiri itu kisaran 30 sampai 40 ribu rupiah untuk kemasan 5 kilo. Tapi saya beli untuk harga per hari ini harganya Rp35.000 per 5 kilo. Nah, untuk dosisnya sendiri, karena ini pupuk non subsidi, berarti terhitung mahal. Kalau untuk menurut saya terhitung mahal. Tapi karena ini non subsidi, ya wis lah, yang ada kita pakai saja dulu. Nah, untuk kisaran dosis per 5 kilo ini cukup untuk dipakai luas lahan 350 meter atau untuk satu patok. Itu cukup untuk pemberian pupuk pertama, kimia pertama. Nah, di sini sudah mulai muncul akar-akar baru. Nah, sudah mulai muncul ini putih-putih. Ini regenerasi akar. Akar baru mulai bermunculan. Bisa dibuktikan dengan tunas yang mulai menghijau muda. Nah, sudah mulai bermunculan. Nah, ini pupuknya putih, kita berikan. Jadi pas waktu si perakaran ini muncul, menyebar ke sekitar perakaran, pupuk itu sudah larut sempurna menjadi unsur makro dan mikro, larut dalam atau menyatu padu dengan pupuk kandang yang sudah kita sediakan dalam masa pengolahan lahan. Nah, jadi ketika si tumbuhan mulai membutuhkan makanan sudah tersedia dalam tanaman, sudah menjadi unsur makro dan mikro. Itu akan sangat mempercepat. Di sini pula kita harus sudah memikirkan perlakuan tindakan selanjutnya. Nah, yaitu pembersihan gulma. Nah, karena di sini sudah mulai bertebaran gulma, sudah mulai tumbuh, gulma berdaun lebar. Apakah tindakan yang akan kita lakukan itu bersifat pengaplikasian herbisida ataupun dengan cara manual atau sistem pembersihan gulma dengan tangan atau ngaramas menggunakan tenaga kerja perempuan. Tapi kemungkinan besar di sini saya akan mengaplikasikan herbisida. Adapun merek dan jenis bisa disesuaikan nanti sambil berjalan waktu. Yang penting kita satu persatu, langkah demi langkah kita lanjutkan ke proses demi proses. Nah, namun untuk saat ini saya fokus dulu untuk memberikan pupuk urea atau nitrea yang saya berikan. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ditaburi dengan butiran-butiran kecil dan halus si nitrea tersebut. Sekedar info, pupuk nitrea ini dikeluarkan oleh perusahaan Kujang Cikampek. Nanti kita lihat dalam bungkusnya. Nah,
Karena ini pupuk non subsidi, diberikan cukup sedikit saja asal merata. Yang penting semua tercukupi. Nah ini dia. Diproduksi oleh PT Pupuk Kujang Cikapek Indonesia. Nah, tidak dijelaskan lebih detail. Coba kita lihat di belakangnya. Masa edar tidak ada masa edar. Nah, di sini dicantumkan untuk spesifikasi keterangan jenis pupuk urea, bentuk dan ukuran pril Okonated 100 mm sampai 335 mm warna putih. Peruntukan tanaman pangan hortikultura, tanaman keras perkebunan dan tanaman buah dalam pot. Tabu demplot. Kandungan nitrogen 66%. Nah, di sini juga dijelaskan efek samping. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan penggunaan pertumbuhan tanaman dan mengurangi kesuburan tanah. Hindari kontak dengan mata dan luka terbuka atau noda gores. Petunjuk penggunaan: pemberian pupuk dengan cara ditunggal. Taburkan nitrea pada lubang di dekat perakaran, kemudian tutup kembali dengan tanah. Pemupukan dengan cara pengecoran: larutkan nitrea dalam air, kemudian siramkan ke tanah di sekitar urea. Berarti di sini proses penguapan si nitrea tersebut masih jelek, karena di sini hanya dijelaskan pemberian pupuk dengan cara ditunggal, ditaburkan pada lubang di dekat perakaran, kemudian tutup kembali. Nah, itu menjadi kunci. Untuk konsentrasinya sendiri saya memakai pada bawang. Nah, di sini 180 kilo urea untuk pupuk dasar. Di sini waktu dan aplikasi 2 minggu masa setelah tanam atau masa setelah tumbuh, dan 5 minggu setelah masa setelah tumbuh. 180 kilo itu untuk ukuran total, dibagi menjadi 93 kilo urea per setelah umur 2 minggu setelah tumbuh atau setelah tanam. Itu untuk hektar, ukuran hektar. Ya, berarti kurang lebih 5 kilo lah. 5 kilo. Nah, semacam itu. Hanya saja di sini gagalnya tidak dicantumkan masa edar dan masa produktifnya, expire-nya semacam tidak ada. Baik, di sini dulu sekilas info di seputar pertanian. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.